Maka mulai bermunculan para ulama-ulama yang meyakini rantai-rantai yang mengikat Dajjal sudah lepas dan bebas. Tapi memang kata Rasulullah, Dajjal baru muncul ke permukaan, baru menampakkan diri ketika kemarahan yang sangat besar yang menjadikan Dajjal keluar dan menampakkan dirinya. Sebelumnya Dajjal masih mengendalikan dunia melalui kaki tangannya. Illuminati adalah kaki tangan Dajjal, Freemasonry adalah kaki tangan Dajjal, Amerika kaki tangan Dajjal, PBB adalah kaki tangan Dajjal, Israel adalah kaki tangan Dajjal. Dajjal akan keluar dengan keadaan marah yang sangat, yaitu ketika kaki tangannya sudah dilumpuhkan semua. Amerika kondisinya sekarang menuju sakaratul maut. Israel sudah menjadi common enemy, musuh bersama yang akan dimusnahkan. Banyak yang yakin 2020-an ke atas atau 2020-an Israel akan hilang dari peta dunia. Amin. Orang juga sudah tidak percaya lagi dengan PBB. Sebentar lagi PBB akan ditinggalkan rame-rame. Nah, apabila kaki tangan Dajjal ini sudah tidak lagi berkutik, barulah Dajjal keluar mengumumkan dirinya, dan disitulah Dajjal akan memasuki kota-kota besar di muka bumi. Ini tiga-tiganya sudah terjadi. Saya buat ini satu rawi ya. Tanda kemunculan Dajjal ini dari hadis sahih sudah terjadi tiga-tiganya. Artinya sang Dajjal yang terlaknat, Allah yang Maha Tahu, saya pilih dan keyakinan saya, dia telah bebas dari rantai-rantai yang mengikatnya. Yang kedua berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal nanti akan membunuh seorang laki-laki yang kuat imannya. Laki-laki ini di puncak usia remaja menuju dewasa, imannya tidak tergoyahkan. Dia tidak bisa ditakut-takuti oleh Dajjal, dan memang tidak takut kepada Dajjal. Kalau semua orang terhipnotis, semua orang terkena oleh magicnya Dajjal, kena oleh sihir Dajjal, laki-laki ini tidak bisa. Dia remaja yang menuju dewasa dan imannya sangat kuat. Kata Rasulullah, Dajjal membunuhnya. Dijambaknya rambutnya, tangan kanan Dajjal yang sebelah kanan memegang gergaji yang sangat tajam, lalu dibelahnya hidup-hidup. Meninggallah anak muda ini. Meninggal, kepalanya terbelah, lehernya terbelah, dadanya dan perutnya terbelah, lalu tergeletak di lantai dalam keadaan sudah terbelah. Isi kepalanya keluar, isi dadanya keluar, isi perutnya keluar. Lalu kata Rasulullah SAW, Dajjal membangkitkannya dengan mengatakan, "Qum, bangkitlah kamu." Seketika itu juga, maaf, Dajjal kelilingi dulu. Satu kali keliling sambil mulutnya komat kamit membaca mantra-mantra tertentu, kata Rasulullah. Lalu setelah itu barulah dia berkata, "Qum, bangkitlah kamu." Anak muda ini Allah izinkan kembali bertaut tubuhnya. Kembali bertaut. Bapak Ibu melihat tidak perkembangan para penyihir-penyihir di seluruh dunia bermunculan sekarang? Sangat cepat di kota-kota besar di dunia. Dari Eropa, dari Afrika, dari Amerika, dari Korea, dari Cina, dari mana-mana bermunculan penyihir-penyihir. Salah satunya saya sebutkan namanya Chris Angel. Chris Angel ini mampu mengatraksikan membelah badan orang, badan laki-laki dibelah, badan perempuan dibelah di depan umum, lalu badan laki-laki ini dipindahkan ke kaki wanita, badan wanita dipindahkan ke kaki laki-laki yang dia belah tadi, dan orang ini jalan sambil menjerit-jerit, "Kembalikan posisi saya, kembalikan kaki saya," ya. Dan orang-orang pada ketakutan melihat apa yang dilakukan oleh Chris Angel ini. Ini penyihir ya, penyihir. Chris Angel juga mempersilahkan orang sembelihlah burung, maka disembelihlah burung. Burung itu dipegangnya, diusapnya leher yang sudah disembelih tadi, kemudian bertaut kembali, dan burung itu dibiarkan di telapak tangannya dan hidup dan terbang lagi burung tersebut. Ini Chris Angel. Orang seperti Chris Angel sekarang sebanyak-banyaknya muncul hari ini. Dan ini saya yakin persiapan menunggu Dajjal datang, ahli-ahli sihir di mana-mana bermunculan dulu. Dan ini akan diajarkannya kepada kita, kepada anak-anak sekolah, kepada anak-anak SMP, anak SMA, di fakultas-fakultas, di kampus-kampus. Mereka akan mengajarkan sihir. Dan Allah berfirman di surah Al-Baqarah 102, siapa yang belajar ilmu sihir dia kafir.
Sebentar lagi praktek ilmu sihir akan cepat mewabah, Pak. Lebih cepat daripada narkoba, lebih cepat daripada LGBT, lebih cepat daripada riba. Dan ini mengerikan menjelang Dajjal keluar. Lah kalau orang sekelas Chris Angel saja mampu menghidupkan burung yang mati, mampu membelah orang hidup-hidup dan mempertemukan kembali daging orang, apalagi sang Dajjal. Maka Dajjal menghidupkan anak muda ini. Bangkit kamu. Anak muda ini bangkit kembali. Tapi kata Rasulullah, kali itu bukan sihir, betul-betul izin Allah. Kalau selama ini Dajjal mengatrasikan sihir, Pak, cuman sihirnya kelas alam, alam yang dirubah dengan sihir Dajjal. Dia tunjuk ke langit, langit yang biru menjadi berawan dan tebal, lalu diarahkannya awan itu ke daerah mana yang diinginkannya. Maka turunlah air hujan di daerah itu. Tanah-tanah yang mati langsung tumbuh subur, rumput-rumput tebal. Hewan-hewan ternak yang mati yang menjadi tulang belulang, berbungkus dengan daging, kemudian penuh-penuh susunya. Lalu dia tunjuk ke kuburan manapun, kuburan itu bangkit orang-orang yang dulu pernah dikuburkan di sana, hidup dalam keadaan masih utuh. Ini semuanya adalah atraksi yang mengakibatkan orang-orang yang menyaksikan itu yakin dan percaya ini memang Tuhan. Lah Dajjal kali ini bukan dengan sihir menghidupkan anak muda yang beriman ini, tapi betul-betul dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hiduplah anak muda ini. Cuma masalahnya anak muda ini makin kuat imannya kepada Allah setelah dia dihidupkan. Dajjal berkata kepadanya, tadi kamu saya matikan, saya belah dua badan kamu, semua orang menyaksikan, dan kamu saya hidupkan kembali. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu, dan saya sudah melakukannya kepada kamu. Sekarang sujud kepada saya. Kesempatan terakhir kepada kamu saya berikan. Sujud. Kesalahan kamu akan saya ampuni. Apa kata anak muda ini? Sorry Jal. Dajjal. Sorry Jal. Justru apa yang barusan kamu lakukan kepada saya semakin menguatkan keyakinan dan iman saya. Kamu Dajjal sebenarnya. Rasulullah telah bersabda, Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak bisa ditaklukkannya. Setelah itu, anak itu akan dibangkitkannya kembali. Tapi wahai Dajjal, kata Rasulullah berikutnya, kamu takkan mampu membunuh saya kali kedua. Dan tidak ada manusia manapun mulai hari ini bisa kamu bunuh. Maka kata Rasulullah SAW, Dajjal marah, loncat lagi ingin membunuh. Dan kuasa membunuhnya memang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Dajjal perintahkan bala tentaranya, cincang anak muda ini. Maka bala tentaranya pun mengepung anak muda ini dan dicincang rame-rame. Rasulullah bersabda, itulah dia lelaki syahid teragung di akhir zaman. Lelaki syahid teragung di akhir zaman.